Ini nggak bisa ngeliat muka gue sendiri ya. Ya begini lah. Nah, ini aja kalau ngeliat muka lo nih, muka kan. Jadi guys, kita hari ini mau ke tempat sapi-sapi untuk melihat pekerja-pekerja kita. Cikidot. Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa kita singkat dengan KKN merupakan suatu bentuk kegiatan pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. KKN adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Universitas Lampung. Pada masa pandemi, mahasiswa terpaksa melaksanakan KKN di daerah masing-masing sebagai suatu upaya pencegahan dari penyebaran virus COVID-19. Hal ini mengakibatkan kelompok yang sebelumnya sudah tersusun dengan baik menjadi terpecah dan menyebar sesuai dengan domisili anggota kelompok KKN. Berikut ini kami persembahkan KKN Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung periode 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maria Gani. Dan nama saya Nur Aini. Kami melaksanakan KKN di Pekon Lambau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah program kerja yang kami laksanakan. Layanan dasar pendidikan. Kegiatannya terdiri dari membaca bersama, game, kuis, serta bimbingan belajar sehingga diharapkan tumbuhnya minat belajar siswa dan pemanfaatan waktu luang dengan baik. Pemanfaatan lahan potensial. Kegiatan yang dilakukan adalah penanaman toga atau tanaman obat keluarga. Diharapkan masyarakat mampu mengoptimalkan potensi lahan pekarangan rumah di bidang pertanian. Updating profil desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah olah data dan inputting data desa, sehingga diharapkan profil desa terupdate, lengkap, dan akurat. Revitalisasi dam terdiri dari kegiatan gotong royong membersihkan mata air serta pengadaan kotak sampah. Diharapkan mata air berjalan dengan lancar sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat desa. Lambau Sehat terdiri dari kegiatan posyandu, olahraga pagi, senam sehat, dan bola voli. Diharapkan masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sosialisasi media cetak adalah sosialisasi tentang 3M melalui media cetak benar. Diharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan di lingkungan dan menerapkan 3M. Saya Dani Ridwan. Saya melaksanakan KKN di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada setiap minggunya, kami melaksanakan kegiatan rutin, yaitu penyuluhan pertanian kepada kelompok wanita tani yang ada di Desa Pesawaran. Hal ini kami lakukan karena di Desa Pesawaran mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani. Salah satu contoh materi dan praktek yang kami lakukan bersama KWT adalah pembuatan pupuk kompos untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia agar dapat menghindari dampak yang ditimbulkan. Pada bidang pendidikan, kami melaksanakan program kerja BIMDA atau bimbingan belajar bagi siswa sekolah dasar setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap minggunya. Selain itu, kami bersama Rumah Inspirasi mengundang perpustakaan keliling dari PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan menimbulkan rasa gemar membaca pada anak-anak. Pada era seperti ini, kebanyakan anak-anak kehilangan minat membaca buku dan lebih tertarik bermain gadget. Atas masalah tersebut, kami bersama Rumah Inspirasi membangun taman baca sederhana agar lebih menarik minat baca anak dan remaja di Desa Pesawaran. Nama saya Vira Karina, saya melaksanakan KKN di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Pada setiap minggunya, Kelurahan Pahoman selalu melaksanakan posyandu keliling, baik posyandu lansia maupun posyandu balita. Namun, pada minggu pertama kami melaksanakan posyandu lansia dengan cara mengecek tensi darah dan juga gula darah, serta memotivasi dan memberikan vitamin kepada para lansia dan mengetahui apa saja keluhan mereka. Selain posyandu lansia, Kelurahan Pahoman juga rutin melaksanakan posyandu balita, yang mana posyandu balita ini dilakukan agar kita dapat mengetahui tumbuh kembang anak. Program kerja yang dilaksanakan dalam posyandu ini adalah memberikan vitamin kepada anak, pengecekan berat badan anak, pengukuran lingkar kepala anak, dan juga pemberian motivasi kepada orang tua dan juga kiat-kiat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta juga memberikan pengetahuan kepada orang tua apa saja hal-hal yang dilakukan agar anak terus tumbuh dan berkembang secara sehat walafiat. Selain mengadakan bimbingan belajar kepada anak sekolah dasar di Kelurahan Pahoman, kami juga mengajak anak-anak untuk menggambar dan mewarnai mengenai hal-hal yang harus dihindarkan pada masa pandemi seperti sekarang ini, agar anak-anak tahu bahwa virus corona itu berbahaya, maka kita harus selalu stay safe. Dan juga kami mengajarkan cara mencuci tangan yang baik, supaya anak-anak tahu bahwa mencuci tangan bukan hanya perihal tangan terkena air ataupun terkena sabun saja. Dalam bidang ekonomi kreatif, kami mengajak para pemuda dan pemudi di Kelurahan Pahoman untuk belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat strap mask. Karena strap mask merupakan salah satu hal yang sedang digandrungi pada masa pandemi seperti sekarang ini.
Selain menjadi salah satu hal yang sedang booming pada masa COVID seperti sekarang ini, strap mask juga dapat dijadikan inovasi bagi para remaja yang ingin memulai membuka bisnisnya. Diharapkan dengan belajar membuat strap mask ini, maka para remaja berani untuk membuka bisnisnya sendiri. Dalam bidang kesehatan, kami juga membuat hand sanitizer yang kemudian kami kemas dengan logo KKN Unila periode 1 tahun 2021. Dan juga kami berikan pamflet berisi cara pencegahan virus corona. Setelah proses pembuatan dan pengemasan hand sanitizer, kami membagi-bagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat Kecamatan Enggal yang membutuhkan. Gamelan pahing jati, kulintang pahing, apapun itu nama. Saya Ferdinand, saya KKN di Kelurahan Sumur Putri. Di Prokja kali ini kami menanam tanaman toga, itu tanaman obat keluarga yang akan berguna bagi masyarakat sekitar. Itu kami memanfaatkan lahan kosong di belakang aula kelurahan. Yang kedua ada pembuatan hand sanitizer, itu berguna untuk masyarakat dalam menjaga kondisi pada saat masa pandemi agar selalu tetap bersih dan sehat. Selanjutnya ada pembuatan nugget oncom, ini demi ekonomi kreatif masyarakat yang ingin membuat usaha kecil-kecilan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan menjadi solusi pada saat masa pandemi ini. Selanjutnya adalah kampanye daur ulang sampah. Itu yang kami lakukan adalah bagi-bagi kantong belanja ramah lingkungan. Itu berguna untuk masyarakat lebih paham tentang pentingnya menggunakan kantong sampah yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan kantong plastik yang merusak lingkungan. Karena pada masa ini lingkungan sudah sangat rusak akibat dari sampah-sampah plastik. Kali ini adalah kegiatan posyandu rutin, itu selalu diadakan di tiap minggunya oleh Kelurahan Sumur Putri, di mana kami ikut turut serta dalam membagi-bagikan masker buat anak-anak kecil agar mereka sadar untuk pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Selanjutnya ada pendonasi buku, itu untuk menambah buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya ada bimbingan belajar, itu kita mengajar anak-anak SD dan SMP dalam membantu mengerjakan tugas. Itu bimbingan belajar ini diadakan setiap minggu 2 kali. Selanjutnya adalah pembuatan strap mask yang kita ajarkan kepada anak-anak, itu agar anak-anak semakin lebih berinovasi dan kreatif. Selanjutnya sosialisasi hoax, itu membuat anak-anak menjadi paham tentang hoax itu apa agar tidak terhindar dari berita salah. Selanjutnya ada edukasi cara mencuci tangan yang benar, itu sangat berguna dalam menjaga kesehatan di masa pandemi. Selanjutnya adalah bedah buku cerita rakyat, itu dimana anak-anak zaman sekarang jarang membaca tentang cerita rakyat di buku karena sudah sering main handphone.